Halo guys, welcome to podcast Himatrek. Menanggapi keluarnya surat edaran offline buat angkatan 2020 dan 2021, Potek episode kali ini bakal ngebahas tentang apa aja sih starter pack kuliah offline yang harus disiapin buat insight angkatan 2020 dan 2021. Kesempatan kali ini kita udah kedatangan narasumber yang keren dan kece abis. Ada Mas Aden dan Mbak Dea dari angkatan 2018. Halo Mas Aden, halo Mbak Dea, boleh kenalan dulu? Halo, nama aku Dea, aku angkatan 2018. Halo, namaku Aden dari angkatan 2018. Halo Mbak Dea, halo Mas Aden, gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Alhamdulillah, ya lumayan sehat lah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Mas Adennya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah. Ini kan Mas Aden sama Mbak Dea kan angkatan 2018 ya, berarti kan kurang lebih kegiatan kuliah offline terakhir itu kan 2 tahun yang lalu. Nah, dari Mbak Dea sama Mas Aden sendiri ini ada nggak sih hal-hal yang dikangenin gitu dari kuliah, masa-masa kuliah offline 2 tahun yang lalu? Mungkin bisa dari Mas Aden dulu deh. Oke, terima kasih. Mungkin yang dikangenin itu kumpul bareng sama teman-temannya. Kalau untuk kuliah offline-nya ujian atau proses pembelajarannya ya kangen, tetapi ada nggak kangennya juga. Jadi yang paling dikangenin itu ya kuliah offline-nya yang bareng teman-temannya aja sih menurutku. Kalau dari Mbak Dea nih, kira-kira apa yang dikangenin? Yang dikangenin kuliah offline ya? Ya banyak sih ya, soalnya kan kalau kita kuliah offline tuh ketemu banyak teman-teman, ya juga baik dari angkatan aku sendiri, adik tingkat maupun kating-kating juga. Terus juga ketemu dosen secara langsung, karena aku sebenarnya tipikal orang yang kayak lebih nyantol gitu ya kalau pelajaran itu kalau diajarin secara langsung gitu daripada lewat conference meeting kayak Zoom dan lain-lain gitu. Jadi ya yang dikangenin hal kayak gitu. Ya sebenarnya kayak aku sekolah SMA gitu kan, kadang kita masuk juga tujuannya nggak cuma belajar aja ya, tujuannya nyari mood buster aja, lihat kelakuannya anak-anak kan ya kocak-kocak kadang ya. Ya gitu-gitu sih. Iya. Intinya jadi kayak nggak terlalu kesepian gitu kan. Kalau offline online gini kan banyak di rumah ya, jadi kayak sepi gitu, mau ngomong sama siapa. Iya bener, aku juga ngerasain juga sih Mbak, kayak di rumah dia tuh kayak bener-bener kayak sendiri gitu loh, nggak ada kayak teman kan juga lewatnya online, nggak offline gitu. Kalau misalkan ujiannya nih, Mas Aden sama Mbak Dea kangen nggak di ujian offline-nya? Oh ya, kangen nggak kangen sih, ada kangennya, ada nggak kangennya juga. Ya, kangennya mungkin pas waktu ujian offline itu jantung benar-benar berdebar ya, karena ada beberapa matkul yang memang susah, ada beberapa matkul yang memang kita bisa meskipun sedikit. Jadi horor gitu ya Mas ya? Bisa jadi, tapi harus dilewati. Oke. Mbak Dea kangen juga nggak nih ujian offline-nya? Kalau boleh jujur sih sebenarnya enggak ya. Soalnya ya bukan gimana ya, kayak aku ngerasa lebih depres gitu kan, karena diliatin orang, padahal aku posisinya lagi ujian ngerjain gitu kan, diliatin dosen kayak berasa maling gitu kayak. Ya tapi sebenarnya sama-sama suka sih, baik offline atau online pun juga namanya ujian, kita harus mempersiapkan diri kan. Iya benar banget. Ya, jadi kayak ya enak-enak aja. Cuman kalau ujian offline tuh enaknya gini, kayak misalkan udah ujian terus kita keluar ruangan tuh kayak misalkan euforia, bukan euforia, kayak kesel karena soal susah itu bisa langsung diomongin ke temennya kayak gila susah banget gitu-gitu kan. Iya. Jadi SMA dulu juga kan juga ngerasain ya. Iya, terus juga sebelum pra ujian juga kita kan biasanya kadang kumpul dulu kayak belajar bareng kayak sharing gitu kan. Kalau online kan susah ya mau kayak gitu, jadi kebanyakan ya udah kita
cuman bisa mengandalkan diri sendiri gitu. Iya, bener-bener. Kalau online kayak ngerasa lebih sendiri gitu ya. Nih, Iya, gitu sih. di balik ujian offline nih, sebenarnya menurut Mas Aden sama Mbak Dia nih, lebih signifikan mana sih sistem pembelajaran ya? Online atau offline? Menurut Mas Aden sama Mbak Dia. Mungkin bisa dari Mas Aden dulu nih. Well, menurutku kalau aku pribadi dua-duanya sama aja. Jadi tergantung aku sendiri, aku bisa enggaknya. Kalau misalkan aku nggak bisa mau online atau offline sama aja menurutku. Jadi Iya juga jawabannya sih. itu. Kembali ke orangnya masing-masing ya Mas ya. Iya bener. Kalau dari Mbak Dea nih, menurut Mbak Dea lebih signifikan mana nih metode pembelajaran offline atau online? Kalau aku sih jujur ya offline ya. Bukan apa sih, karena kayak kita secara langsung lihat tentornya, kayak aku jelasin tadi di awal. Kita secara langsung kita lihat tentornya, terus memang nggak semua, tapi kalau menurutku ada beberapa dosen yang dia tuh lebih siap kalau ngajar offline daripada online, karena kan memang pressure-nya online itu lebih tinggi juga ya, karena kita harus nyiapin conference, kita juga harus nyiapin materi, tapi ngomongnya itu kayak online gini, dan kita yang audiensnya mahasiswanya mau nanya ke dosennya itu juga bingung gitu kan, kayak aduh gimana ya ngomongnya, kayak soalnya kan nggak bisa. Ada takutnya, sama kayak agak susah nih. Mohon maaf, kayak misalkan kita offline nih, dosennya nulis di papan dan lain-lain, kita tinggal mohon maaf Pak, nunjuk gitu kan ke papannya, kayak itu yang ini tuh maksudnya gimana ya. Jadi kayak lebih interaksi itu lebih gampang daripada online menurut aku ya. Tapi balik sih, masing-masing orang kayaknya punya perspektif masing-masing ya. Ya ada untungnya. Kalau online enaknya nggak perlu prepare yang misalkan kayak aduh gue harus gue harus pakai baju formal nih, gue harus gitu kan, nggak perlu ya. Jadi kayak mau uji mau langsung belajar is okay. Cuman ya itu semua tuh ada positif dan negatifnya. Jadi intinya mau itu offline atau online itu semua ya benar kata Mas Aden, balik ke pribadi masing-masing ya. Jadi kayak gimana caranya kita tuh mempersiapkan diri kalau kita tuh siap, baik dia daring ataupun nggak daring gitu. Oke, makasih banyak Mbak Dea jawabannya. Ini kan di UNED ini kan ada jam jadwal kuliah pagi ya, jam 5 sama jam 6. Nah, Mas Aden sama Mbak Dea ini pernah nggak sih ngerasain kuliah di jam-jam segitu? Secara itu kan masih pagi banget tuh. Oh ya, pasti pernah. Mau yang paling malam itu 19 jam, pulangnya itu jam 10-an. Kalau pagi itu paling pagi itu jam 5. Tapi mayoritas teman-teman kalau ada kuliah pagi itu biasanya nggak mandi. Dan outfit andalannya adalah jaket teknik. Itu paling favorit menurut. Hektik nggak itu Mas kuliah pagi kayak gitu? Maksudnya pagi-pagi baru bangun langsung ngadepin materi-materi kuliah pagi. Menurutku itu menguji adrenalin ya, karena pagi-pagi kita masih ngantuk, kadang juga masih ketiduran di kelas. Tapi balik lagi, kita niatnya buat belajar, jadi mau nggak mau harus berusaha tetap melek stabil sampai jam kuliahnya selesai. Terus tetap semangat ya intinya Mas. Kalau Mbak Iya, Dea betul. sendiri, kalau Mbak Dea sendiri pernah juga nggak Mbak? Pernah ya. Jadi kalau untuk angkatan 18 kalau nggak salah di semester 2 kita ada jadwal jam 5 subuh. Semester 3 kayaknya ada juga sih jam 5 subuh sama malam tuh ada. Dan FYI ya, ini jadi emang di UNED itu jadwal subuh jam 5 at least itu udah ada dari tahun 1998. Wow. Jadi kayak aku tuh baru tahu juga kemarin dari tante aku, kan ada yang lulusan UNED, terus dia cerita ya dulu pernah gitu sekolah kuliah pagi subuh gitu. Kalau dari aku pribadi ya iya sih kalau subuh gitu kayak apalagi pernah waktu itu pas puasaan ya, jadi habis sahur pas puasaan sahur langsung siap-siap kuliah. Kalau lagi mager mandi ya nggak mandi, cuman biasanya sih aku tipikal orang yang harus mandi kalau keluar gitu, jadi ya aku mandi terus langsung berangkat. Itu dingin banget asli. Jadi jam 5 loh Mbak.
Jadi nyampe kelas tuh sebenarnya antara ngantuk gak ngantuk ya, karena mau ngantuk itu udah kedinginan duluan. Iya, Kata Mas Aden, outfit andalan adalah jaket teknik. teknik. Kalau udah pasti banyak yang pakai jaket teknik gitu. Seru kok kuliah offline itu sebenarnya. Ya kayaknya kalau dari segi materi juga lebih nyantol kuliah offline ya Mbak, kalau dari testimoninya Mbak Dea tadi. Iya, kalau aku pribadi sih memang nyantol offline ya gitu. Iya, saya bertatapan gitu sama dosennya langsung. Betul. Oke nih, ini kan pasti beberapa kali ada nih jadwal kuliah yang padat, terus kayak yang tadi Mbak Dea sama Mas Aden bilang pagi sampai malam. Ini nih gimana nih caranya Mbak Dea sama Mas Aden buat ngebagi waktu antara jadwal kuliah yang padat sama mungkin organisasi atau sama mungkin kepentingan pribadi nih. Mungkin bisa dari Mbak Dea dulu. Cara bagi jadwal itu ini ya, apa namanya, fleksibel ya. Biasanya tuh memang ada, jadi kayak satu minggu kan Senin sampai Jumat kuliah gitu kan. Ya jarak waktu kalau offline-nya Senin sampai Jumat. Biasanya ada jadwal padat itu cuma di satu hari aja, misalkan hari Kamis atau hari Rabu. Nah, jadi hari Rabu atau hari Kamis tuh biasanya aku memang kalau jadwalnya berdempetan gitu, aku nggak pulang ke rumah. Aku kan emang orang Jember asli ya. Oh iya. Aku istirahat gitu, kalau memang mau istirahat di kosnya temennya aku. Terus ya pokok harus nyempetin makan ya, karena nggak bisa fokus juga kan kalau nggak makan. Iya gitu. bener, harus makan nomor 1 sih. Biasanya kalau ngebalance sama organisasi sih, biasanya kegiatan organisasi tuh rata-rata malam ya, jadi kayak kuliah memang ada tapi nggak terlalu sering dan kayaknya cuma beberapa hari doang. Jadi biasanya memang malam baru ke organisasi gitu. Kalau belajar, aku tipe kalau orang yang fleksibel ya, maksudnya kayak aku nggak punya jadwal harian, jadi memang tergantung kebutuhan, kira-kira aku harus belajar nggak ini sekarang atau gimana gitu. Kalau aku sih gitu. Berarti Mbak Dea ini tipe yang fleksibel ya Mbak ya? Ya aku nggak bisa kalau aku dijadwal, aku harus belajar hari ini gitu tiap rutin gitu ya, nggak bisa. Jadi memang aku tipikal orang yang belajarnya itu kalau udah jujur ya mendekati ujian atau memang benar-benar kepo kayak aku mau belajar gitu ya belajar gitu, jadi disesuaikan dengan mood. Nah yang penting itu juga kalau menurut aku salah satunya yang penting kita harus ngebangun motivasi diri ya, semangat sama mood gitu. Jadi kalau memang lagi padat-padatnya jadwal, ya gimana caranya kita harus tetap moodnya tuh stay bagus gitu. Entah kita gibah kayak atau guyon sama teman kita. Nah jadi kayak ada harus diselingi gitu ya Mbak ya. Gitu, ada impact positif ke diri kita gitu. Nah biasanya kalau kayak gitu capek tuh nggak terlalu kerasa. Kalau boleh lah nyempetin bucin sama pacarnya makan. Kalau dari Mas Aden nih? Ya untuk jadwal itu biasanya seminggu itu 1 hari aja yang padat. Apalagi waktu KRS-an itu ada anak yang emang pinter buat milih matkulnya biar nggak ada hari padat itu ada juga. Nah, mau kebetulan itu ada 2 hari atau 1 hari yang memang padat gitu. Jadi meskipun padat juga kita masih bisa buat makan, buat keluar, buat main gitu kan. Jaraknya itu biasanya ada renggang, kecuali memang ada pergantian jadwal. Biasanya jaraknya itu hanya 5 menit atau 10 menit. Nah itu biasanya teman-teman makannya atau keluarnya itu malah nggak jadi keluar, jadi makannya di teknik gitu. Terus untuk bagi waktu dengan organisasi itu biasanya kalau organisasi mau ngadain rapat itu biasanya dari jauh-jauh hari. Terus menyesuaikan juga jadwal. Nah biasanya kalau pagi sampai sore itu ada matkul, jadi teman-teman gunain waktu rapat biasanya di malam hari gitu. Oke, makasih Mbak jawabannya Mas Aden, Mbak Dea. Ini pertanyaan berikutnya nih, di beberapa kampus kan ada ya aturan outfit buat maba sama mahasiswa. Nah kalau di UNED sendiri khususnya di teknik nih, ada nggak sih aturan outfit buat maba atau buat mahasiswanya? Aku dulu ya? Ya boleh.
Sebenarnya untuk di UNED itu nggak ada aturan buat maba dan mahasiswa. Cuma tiap fakultas itu mempunyai kriteria atau peraturan orientasi tersendiri. Nah, kalau di teknik itu sebenarnya tidak ada peraturan tersurat atau tertulis gitu ya. Iya. Tapi di sana itu ada yang namanya tradisi. Nah, tradisi di sana biasanya di ospek itu kalau offline, aku selaku juga panitia selama 2 tahun, itu mereka itu bakal disesuaikan dengan baju bebas, terus bawahannya itu harus celana kain hitam atau rok span dan lain sebagainya. Untuk sepatu biasanya ada warna hitam pantofel, baik cewek maupun cowok. Itu biasanya berlaku selama aktivitas atau program orientasi masih berlangsung. Kalau misalkan udah diangkat jadi warga, biasanya sudah dibebaskan. Untuk yang mahasiswa itu untuk outfitnya bebas, yang penting sopan rapi, berkemeja, terus celana panjang untuk yang muslim, terus yang cewek juga bebas sopan rapi bersepatu. Oh, oke. Kalau yang cewek itu tadi harus pakai rok ya Mas ya, kalau awal-awal mahasiswa baru. Rok span buat ospek sama jilbab selobokan yang hitam. Berarti kurang lebih itu jangka waktunya sampai diangkat jadi warga gitu ya Mas ya? Ya, atau waktu bid berlangsung, bid selesai. Terus nanti di prodi beda lagi. Kalau di prodi menerapkan itu lagi ya nanti tinggal menyesuaikan. Tapi nggak selamanya kalian jadi mahasiswa baru pakaian kayak gitu, nggak. Cuma sesuai kebutuhan dari kegiatannya aja. Oke Mas. Dari Mbak Dea mungkin ada tambahan nggak nih Mbak? Oh, dari aku tambahannya ya emang kayak yang disampaikan Mas Nadine tadi ya. Biasanya kalau memang masih maba itu ada seragam ospek gitulah kasarannya. Kayak kita harus pakai rok, pakai pantofel, terus kalau yang cewek itu dicepol, kalau yang nggak berkerudung. Kalau yang berkerudung itu kalau nggak salah pakai kerudung selobok ya. Aku agak lupa juga kalau yang itu. Jadi kayak itu sesuai kebijakan masing-masing fakultas dan prodi juga. Dan kalau dari UNED sendiri intinya itu memang bebas rapi ya, bebas rapi sopan, pakai sepatu gitu-gitu dan berkemeja. Biasanya emang kayak gitu sih. Tapi kalau nggak salah, seingatku ya, kita pernah nyepakatin kalau buat tekim itu kalau nggak salah tiap hari Selasa itu outfitnya PDH teknik. PDH teknik. Kalau nggak salah hari apa gitu pernah juga pakai, kalau nggak salah hari apa ya, pakai batik nasional apa hari apa gitu. Jadi memang ada kadang tuh beberapa event atau mungkin hari itu kita seragaman dalam artian kayak pakai batik semua ya, pakai PDH semua ya. Oke. Jadi itu kembali ke kebijakan tiap fakultas sama tiap prodi aja ya Mas Mbak ya? Iya benar, terus kayak gitu. Cuman kalau di teknik sejauh ini ya yang aku lihat itu outfitnya itu rata-rata sih mau cewek cowok itu ya pakai celana gitu. Misalkan pakai rok yang panjang gitu, jarang yang pakai selutut dan lain-lain gitu. Oke nih. Sekarang masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak nih tips atau ucapan nih buat angkatan 2020 sama 2021 yang mau offline? Mungkin bisa dari Mas Aden dulu. Oke, ucapannya untuk angkatan 2020 sama 2021, semangat kuliahnya, semoga kerasan di Tekim dan juga dipersiapkan juga kos terus yang sekiranya dibutuhkan buat kuliah offline, mulai dari buku dan lain-lain. Terus jangan lupa juga ngopi-ngopinya karena kalau kuliah offline nggak ngopi nggak afdal. Terima kasih. Oke, dari Mbak Dea nih tips atau ucapan nih buat angkatan 2020-2021 yang mau offline. Oke, buat teman-teman yang mau offline ya, kalau dari aku yang pertama tetap prokes dijaga, pakai masker, sanitizer harus dibawa. Jadi memang prokes yang pertama, jadi jaga kesehatan juga.
Kalau bisa minum vitamin tiap hari, jadi jangan sampai sakit. Terus yang kedua, makan juga diperhatikan gitu ya. Terus yang ketiga juga, mumpung offline gitu ya, perbanyak teman, itu mau dari Tekim kah, atau dari prodi lain, atau dari fakultas lain, mau cutting apa siapapun, pokoknya intinya perbanyak relasi gitu, karena nanti relasi itu bakal mempengaruhi gitu. Banyaklah intinya manfaat dari kita memperbanyak teman. Dan juga gini, kalau udah offline ya, apalagi kita ya yang sebenarnya mau dewasa ya OTW 2021 tuh OTW dewasa kan. Iya. Kalau udah offline, kalau misalkan ada apa-apa di kamu, misalkan nauzubillah min dzalik, bukan doainnya, misalkan kayak sakit kah atau apa, pasti orang pertama yang kalian andelin kan teman-teman gitu, baru Iya, benar. Gitu kan, karena takut Apalagi rantau ya Mbak ya. Maka dari itu, kalau udah offline, kalian juga penting harus nyari temen deh, ya seenggaknya harus banyak bersosial lah, jangan terlalu apatis gitu. Oke. Berarti ditunggu ya ini ngopinya 2020-2021. Oke, silahkan diagendakan. Kalau udah pada di Jember boleh diajak. Oke. Karena pertanyaannya udah kejawab semua nih, terima kasih banyak buat Mbak Dea sama Mas Aden yang udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber Potek episode kali ini. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin. See you in the next episode.